Kayak kumpul di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirapikan agar kita nyaman belajar. Kedua. Sebelum saya mulai materi, siapa buka kelasnya? Bisa pimpin doa sekaligus membaca surah Al-Fatihah. Silakan bisa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi warzuqni fahman. Amin. Ya Allah. Datang ke kami selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Debbie. Hah? Apa? Enggak nih. Dijelasin. Apa? Jelasin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa semangat ya. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Bosan? Hadir, Pak. Hadir. Rama. Setia. Kita. Sebelum kita masuk ke materi, kita breaking dulu. Baik, Pak. Satu, dua, tiga. Semangat. Yang pertama itu memahami sejarah dan berkembang di Islam di Indonesia, menjelaskan teori Republik Islam di Indonesia, menjelaskan proses penyebaran Islam di Indonesia, dan mengenal sikap para ulama dan menyebarkan Islam. Nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran, menjelaskan pengertian masuknya Islam di Indonesia, kemudian menjelaskan jalur penyebaran Islam di Indonesia, menjelaskan peran penyebaran Islam dan perkembangan Islam, menjelaskan peran kerajaan dalam perkembangan Islam, dan menjelaskan dampak masuknya Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ini ada pergaulan. Indonesia merupakan negara yang memiliki produk muslim terbesar di dunia. Islam menjadi mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Maksudnya Islam di Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba,
tetapi melalui proses yang panjang dan berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan antara pedagang muslim dan masyarakat agama mayoritas yang dianut oleh penyebaran Islam, juga dilakukan melalui pendidikan, dakwah, pernikahan, kesenian dan budaya. Sikap ramah dan ajaran Islam yang mudah diterima membuat agama menjadi berkembang dengan cepat di daerah Indonesia. Masuklah Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam agama, sosial, budaya, dan pendidikan maupun pemerintahan. Ini ada pengertian masuknya Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia adalah proses datangnya berkembang agama Islam di wilayah Nusantara melalui berbagai jalur seperti perdagangan, dakwah, pendidikan, dan budaya. Penyebaran Islam dilakukan secara damai tanpa paksaan sehingga masyarakat dapat menerima Islam dengan baik. Selanjutnya, Islam berkembang pertama kali di daerah Mesir karena wilayah tersebut menjadi pusat perdagangan internasional. Nah, ini ada teori masuknya Islam di Indonesia. Teori Arab menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Mekah sejak abad ke-7 Masehi melalui pedagang Arab. Di sini juga ada bukti teori adanya perkembangan Arab di pesisir Nusantara atau mayoritas umat Islam Indonesia yang memiliki mazhab Syafi'i seperti di Mekah. Catatan Tiongkok menyebut adanya pedagang Arab di Nusantara sejak abad ke-7. Selanjutnya, sini ada jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu jalur perdagangan. Perdagangan menjadi jalur pertama masuknya Islam di Indonesia. Muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang di pelabuhan Nusantara. Para pedagang tersebut menunjukkan sikap jujur, ramah, dan sopan sehingga masyarakat tertarik dengan mempelajari Islam, dan banyak penduduk yang kemudian memeluk agama Islam. Yang kedua, jalur pernikahan. Pedagang Muslim yang menetap di Indonesia menikah dengan penduduk lokal. Setelah menikah, keluarga mereka memelajari ajaran Islam dan menyebarkannya kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, jalur pendidikan. Islam juga disebarkan melalui pendidikan seperti pesantren, masjid, dan pengajian para ulama, mengajarkan membaca Al-Quran, ilmu agama, akhlak, fikih, tauhid, dan pesantren menjadi pusat pendidikan Islam yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, jalur dakwah. Nah, para ulama dan mubalik berdakwah dengan cara damai dan santun. Mereka tidak memaksa masyarakat untuk masuk Islam. Di sini ada metode dakwah dilakukan melalui ceramah, pengajian, keteladanan, dan pendekatan budaya. Selanjutnya, jalur kesenian. Jalur kesenian dan budaya Islam juga disebarkan melalui kesenian dan budaya lokal agar mudah diterima masyarakat. Contohnya itu ada wayang, musik rebana, syair Islam, atau seni ukir dan tradisi adat. Mereka juga menggunakan wayang sebagai media dakwah di Islam di Jawa. Mateng kabel. Dampak masuknya Islam di Indonesia.
khususnya Islam memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada bidang agama. Masyarakat mulai menganut agama Islam dengan menjalankan ajaran Islam. Yang kedua bidang pendidikan. Di sini berdirinya pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga ada bidang sosial. Dalam juga mengajarkan persamaan derajat dan saling tolong menolong. Yang keempat, bidang budaya. Muncul budaya Islam seperti kaligrafi, masjid, dan seni lukis. Seni Islam. Seperti apa itu Pak seni Islami? Seperti apa itu Pak seni Islami? Kalau tuh kesenian berhitung dari Dari Yusuf. satu, berapa kelompok Pak? 3 kelompok. Indeng, tiga, satu, dua, tiga, tiga nona, tiga kau satu, dua, empat, satu kamu anak, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, satu, dua. Oke, ada nih kelompoknya. Berapa kelompok semua? 3. Kelompok perempuan Begini saja. Di sana kelompok 1 laki-lakinya. Mesti kadang-kadang namanya dong. Di sini kelompok 2. Kelompok 3. Astagfirullahaladzim. Kelompok 3 batas netra. Iya, anu tidur. Itu adanya screen grup itu. Kelompok satu. Sudah ada? Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Apa itu proposal buku? Besok mungkin besok. Sudah kelompok 1. Fisik jangan sampai. Kelompok 1 sudah? Apa? Berapa? Teruskan. Mana ya? Kelompok 2. Dua ya. Pagi sudah Teori dan asal-usul musik Islam di Indonesia itu pertama ada 4. Pertama itu ada teori Gujarat, yaitu yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 menurut teori ini. Tapi kalau menurut teori lainnya itu abad ke-7 Hijriah. Maksudnya terus yang kedua teori Arab Mekah yang mengatakan bahwasanya Islam masuk langsung dari Arab melalui para pedagang Arab yang datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, Rusia atau Iran yang sekarang. Terus yang ketiga adalah terakhir adalah itu saja. Kanan ke kelompok 1. Ayo kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Ayo kelompok 2. Balik. Itu dong. Sedikit. Bisa.
Indonesia. Pertama itu lewat jalur perdagangan. Jadi Islam masuk ke Indonesia Itu bagian masuk, melalui Pak. para pedagang muslim dari Arab, Persia, India dan juga Gujarat. Mereka berdagang sambil memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Kemudian lewat jalur pernikahan, para pedagang ini saling menikah dengan penduduk lokal setempat atau keluarga bangsawan. Melalui pernikahan ini, Islam semakin mudah diterima dan menyebar ke masyarakat. Keempat, jalur dakwah. Para ulama menyebarkan Islam melalui ceramah, pengajian, pendekatan budaya sehingga ajaran Islam mudah diterima masyarakat. Contohnya Sunan Kalijaga. Jangan ketawa. Kalijaga, Kalijaga. Jaga-jaga. Ketiga. Jadi Mana? Jalur pendidikan. jalur yang ketiga yaitu jalur pendidikan. Penyebaran Islam dilakukan melalui pendidikan di pesantren, surau, dan masjid. Para ulama mengajarkan Al-Quran, fikih, dan akhlak kepada masyarakat. Contohnya, Wali Songo mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Sudah? Iya, sudah Pak. Sudah Pak. Tolong dulu. Lihat depannya dia. Perdagangan pendidikan. Maksudnya apa maksudnya? Ketiga mana? Tiga, kelompok tiga. Ini sudah beberapa revisi. Revisi proposal. Sakit kaki Pak. Sakit pantat juga. Habis kami sidang sini. Nah, ini saya bikin. Ayo kita. Mana tadi? Kan ini dulu. Minta. Banyak nih satu. Allah. Ini bagaimana Islam berangkat kerajaan Islam disebar di Indonesia yaitu pada tahun 1267 Masehi, kerajaan Islam pertama pusat perdagangan dan pendidikan Islam. Yang kedua Demak pada tahun 1475 Masehi, kerajaan Islam pertama di Jawa dipimpin oleh Raden Patar. Gini. Mana hari dingin, saya pulang kan? Yang ketiga itu ada tradisi, ada kesepakatan, maulid dan satu Muharram. Yang kelima itu hukum. Kelompok tiga. Baik, sebelum saya tutup, saya akan tugas untuk dimulai. Dan saya kira cukup. Kesimpulan dari materi ini, Islam masuk ke Indonesia melalui proses yang panjang dan damai. Penyebarannya dilakukan melalui perdagangan, dakwah, pendidikan, pernikahan, dan budaya. Banyak tokoh dan ulama berperan penting dalam perkembangan Islam di Nusantara, terutama Wali Songo. Khususnya Islam membawa perubahan besar dalam bidang agama, pendidikan, budaya, dan pemerintahan. Hingga saat ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Bila bisa dilihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.